Lalu yang kedua, dapat memerincikan cara gimana sih kita harus bergaul secara sehat dengan teman sebaya. Lalu yang terakhir yaitu dapat merasionalkan pikiran yang salah dan etika yang harus diperhatikan dalam pergaulan, dalam pertemanan yang sehat. Nah, sebelum masuk di inti kegiatan kita hari ini, saya ingin melakukan SBT terlebih dahulu karena jam-jam segini kan jam-jam rawan kalian lelah ya. Nah, jadi di sini saya ingin mengajak kalian untuk melakukan SBT secara ringan aja. Oh ya, saya kan sudah memperkenalkan diri. Pepatah mengatakan kan tak kenal maka tak sayang, maka tak apa kalau sudah sayang malah ditinggal. Oke, nah di sini saya kan nggak mungkin nih nanyain nama kalian sama pasangan. Jadi saya ingin perwakilan dari teman-teman ini untuk memperkenalkan ini kelas apa dari jurusan apa. Mungkin dari mbaknya bisa mewakili. Ya. Namanya siapa ya? Tapi nggak ditolak. Oke. Nah, oh ya, sebelum melakukan suatu kegiatan itu kan kita alangkah baiknya itu memulai dengan yang baik-baik, yaitu dengan doa. Nah, kira-kira teman-teman ini ada nggak yang mau inisiatif untuk memimpin doa membuka kegiatan kita hari ini? Siapa mungkin? Saya juga tahu kalian inisiatif sendiri. Mungkin yang tahu ya, calon imam. Siapa yang mau? Siapa yang tahu? Makanya sudah mencari-cari doa membuka kita hari ini. Atas nama siapa? Oke, terima kasih atas semua yang telah memimpin doa kita hari ini. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini. Dari segi tujuan bukan maupun segi tujuan Yesus. Nah, di sini saya sudah mengirimkan materi. Penyampaian materi yaitu berupa PPT kepada Mbak Salma tadi. Teman-teman bisa membuka di sini supaya punya masing-masing. Apakah sudah bebas semua teman-teman? Sebelum kita memasuki kegiatan, tadi kan saya sudah menjanjikan kita akan melakukan SBT. Nah, kalau saya menyebutkan waktu tunggal, kalian menepuk satu kali.
Deretan sini. Beri saya tepuk ganda. Itu Mas yang dua kok enggak? Ayo, coba kita sama-sama ya. Kegiatan hari ini. Tepuk ganda. Membantu saya untuk membacakan poin-poin yang terdapat di PPT tersebut. Dari sebelah sini ada yang mau membaca 3 poin utama terlebih dari 3 poin utama yaitu adanya timbal balik yang seimbang. Di dalam suatu hubungan, entah itu kalian pacaran, berteman maupun dalam suatu keluarga, pasti kalau kalian melakukan sesuatu, kalian ingin melakukan seperti apa yang telah kalian lakukan. Nah itu juga merupakan bicara tentang hubungan yang baik atau yang sehat dengan teman sebaya. Lalu poin kedua, adanya dukungan kepercayaan dan kejujuran. Nah di dalam suatu hubungan, pasti kalian menuntut suatu kejujuran dan kepercayaan, entah itu dalam pacaran maupun pertemanan. Nah, jadi pentingnya di sini dalam berteman itu kalian harus saling percaya dan terbuka satu sama lain. Tapi masih mengetahui batasan-batasan tertentu. Jadi kita tidak boleh memaksakan kita menceritakan segala hal terkait kehidupannya, karena itu merupakan privasi seseorang. Lalu poin ketiga yaitu tidak ada yang merasa
Ayo cepet. Ini kan coba. Iya, ini enak. Terima kasih. Saya katakan tadi, golongan itu kalian tidak bisa memaksa seseorang untuk selalu terbuka dan menceritakan segala halnya kepada diri kalian. Dan ini merupakan cara membina hubungan pertemanan yang sehat dengan teman
Dan kita juga mengenali bagaimana ciri-ciri atau gejala-gejala dari teman yang tidak sehat, lalu bagaimana cara menanganinya atau cara menghadapinya, atau kalian bisa menerapkan pada diri sendiri untuk menjadi ciri-ciri teman yang sehat dalam suatu pergaulan. Nah, jadi di sini saya ingin meminta kesan dan pesannya kepada teman-teman mengenai proses kegiatan hari ini. Mungkin satu banjar ya, saya ingin menyampaikan kesan dan pesan yang kalian rasakan. Mungkin ada perwakilan dari sini yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya. Terhadap proses kegiatan kali ini. Ya. Bagus. Oke, kalau kegiatan psikoedukasi kan memberikan manfaat atau pandangan yang positif ya, atau preventif. Nah, kira-kira setelah mendapatkan materi ini, apakah kalian itu merasa mendapat mendapatkan ilmu, mendapat pengetahuan, terus mendapat alam, alam bebas kamar. Oke, terima kasih. Mungkin dari Banjar sini bisa memberikan kesan dan pesannya untuk kegiatan. Terus alam dulu. Mungkin dari Banjar sini tersisa 3 orang. Ya Allah. Mungkin nantinya mungkin memberikan kesan dan pesannya. Mungkin bisa disebutkan terserah kalian apa yang telah kalian ambil dari kegiatan psikoedukasi kali ini. Bisa juga menjadikan evaluasi saya untuk kegiatan selanjutnya. Mungkin dari banyak sini ada yang ingin memberikan pesan. Kenapa? Gak apa-apa ya, Gak apa-apa. Tak marahi. Sama. Jadi kalian mendapat wawasan yang lebih dalam mengenai etika dalam lalu mendapatkan informasi yang lengkap mengenai etika-etika dalam pergaulan. Oke, mungkin kegiatan hari ini saya tutup saat ini karena mengingat waktu yang telah saya tentukan sudah hampir selesai. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan saya meminta partisipasi lagi untuk memimpin doa penutup. Tadi kan sudah dibuka dengan doa, sekarang harus dibuka dengan ditutup dengan doa juga. Biar materi kita hari ini bisa memberikan berkah dan bermanfaat bagi kalian semua.
nggak bisa, nggak bisa. Milo. Ayo semuanya. Kalian taruh kami. Taruh di mana? Boleh apa? Ayo. Siapa yang taruhnya? Siapa yang taruh? Adian. Ya. Sebelumnya lagi di acara hari ini